Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita atau tadabbur kita pada hari ini yang telah memasuki surat nomor 40, yaitu surat Al-Mu'min. Ayatnya ayat 17 sampai dengan ayat 25. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita sejenak mendoakan atau berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya sehingga sehat walafiat kembali. Dengan demikian semoga kita dapat bertadabbur bersama-sama kembali, dan juga marilah kita berdoa bersama-sama semoga saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masalah dan persoalan yang berat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan pertolongannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya, sehingga saudara-saudara yang sedang menghadapi masalah itu segera dapat bersama-sama dengan kita untuk mentadaburi Al-Quran ini dengan hati dan pikiran yang jernih. Dan semoga saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketenteraman lahir dan batin, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rezekinya kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun. Marilah kita memulai kajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la tumal yawm innallaha syari'ul hisab wa andirhum yaumal azifati idil qulubul lada
idil qulubul ladal hanajiri kadimin mali dolimina min hamim wala syafi'i yudha ya'lamu inatal a'yuni wa ma tu'fi syudur wallahu ya'di bil haq walladina yad'una min dunihi la ya'duna bisyai'in innallaha huwasyami'ul basir awalam yashiru fil ardi fayangduru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim kanuhum asyada minhum quwwatan wa asyara fil ardi fa aqadahumullahu bidunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa aqadahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab walaqad arsalna Musa bi ayatina rasultanin mubin illa fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu syakirun kadzab falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu tulu abna alladina amanu ma'ahu wastagyuni sya'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Hari tatkala mereka keluar, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah tentang mereka. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari itu? Kepunyaan Allah yang Maha Esa, yang mengalahkan semuanya. Pada hari itu tiap jiwa akan dibalas menurut apa yang telah
ia usahakan. Pada hari itu tidak ada perlakuan yang tidak adil. Sesungguhnya Allah itu yang maha cepat dalam perhitungan. Dan peringatkanlah mereka tentang hari yang semakin mendekat, tatkala hati karena menahan duka cita naik ke kerongkongan. Orang-orang lalim yang mempunyai kawan dan pemberi syafaat yang akan dianut. Ia mengetahui kecurangan mata dan apa yang tersembunyi dalam hati. Dan Allah memberi keputusan dengan benar. Dan mereka yang diseru selain Allah, mereka tidak dapat memberi keputusan apa-apa. Sesungguhnya Allah itu yang maha mendengar, yang maha melihat. Apakah mereka tidak berkeliling di dunia dan melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang ada sebelum mereka? Orang-orang itu jauh lebih hebat daripada mereka dalam kekuatan dan dalam perbentengan. Perbentengan di bumi. Tetapi Allah membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat melindungi mereka dari Allah. Itu disebabkan karena mereka telah kedatangan utusan dengan tanda bukti yang terang, tetapi mereka kafir. Maka Allah membinasakan mereka. Sesungguhnya Dia itu yang maha kuat, yang maha dahsyat dalam pembalasan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan kekuasaan yang terang kepada Fir'aun dan Haman dan Harun. Saya ulangi lagi, kepada Fir'aun dan Haman dan Karun. Tetapi mereka berkata, tukang sihir yang bohong. Maka tatkala ia datang kepada mereka dengan kebenaran dari Tuhan kami, mereka berkata, bunuhlah anak laki-laki orang yang beriman bersama dia dan hidupilah wanita-wanita mereka
dan rencana jahat orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah sia-sia belaka. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah arti dan makna surat Al-Mu'min surat nomor 40, ayatnya ayat 17 sampai dengan ayat 25. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini mengandung arti bahwa buah perbuatan yang tersembunyi akan menjadi terang pada hari itu, karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan berikutnya, penjelasan ayat 18. Kata azifah berasal dari kata ajafa, artinya mendekat. Oleh karena itu, kata yaumul azifah artinya hari yang semakin mendekat. Adapun yang dibicarakan di sini ialah diksaan. Saya ulangi lagi, adalah siksaan dunia yang sudah dekat. Ayat ini melukiskan keadaan hati kaum kafir pada waktu menderita kekalahan. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 21. Kata atsyar, jamaknya kata atsyar, artinya tanda. Artinya tanda. Dan berarti pula monumen atau tanda peringatan zaman purba. Menurut pertimbangan di sini berarti bangunan besar dan perbentengan. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 24. Kata-kata ini tidaklah menunjukkan bahwa risalah yang disampaikan kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun dilakukan sekaligus dan pada waktu yang sama. Adapun yang dimaksud ialah bahwa 3 orang itu adalah orang-orang terkemuka yang tidak mau menerima ajaran Nabi Musa, dan mereka dibinasakan semuanya. Di antara 3 orang itu, Qarun adalah orang Israel. Ini bisa
dilihat di dalam tafsir nomor 1895. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 25. Di sini yang dimaksud bukanlah bahwa 3 orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya memberi jawaban kepada Nabi Musa seperti tersebut di dalam ayat ini. Menilik ayat-ayat berikutnya menunjukkan bahwa yang berkata di sini hanyalah Fir'aun, sebagaimana dinasihatkan oleh para pemukanya yang di dalam ayat 36 ia dan Haman disebut-sebut namanya, sedangkan Karun tidak disebut sama sekali. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kajian dan tadabbur kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.